Halo rekan-rekan mahasiswa kelas Statistik for Psychology. Kita kembali pada video pembelajaran statistik. Dan pada video kali ini, Kakak akan menjelaskan mengenai materi uji hipotesis berdasarkan pendekatan t-test. Ya, kita akan lihat berikutnya. Ya, melalui video ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan bahwa di akhir dari video ini, mahasiswa mampu untuk bisa menjelaskan fungsi one sample statistik sebagai alternatif untuk melakukan uji hipotesis. Oke. Materi hari ini kita melihat bahwa t-test itu dibagi menjadi 3 klasifikasi atau 3 bagian yang kita sebut sebagai one sample t-test, ada paired sample t-test, dan independent sample t-test. Namun untuk materi hari ini, kita akan fokus kepada one sample t-test, yaitu peran one sample t-test dalam uji hipotesis. Oke. Kalau di materi sebelumnya, teman-teman sudah melihat video pembelajaran mengenai Z-score, maka perlu dilihat dengan baik. Pendahuluannya adalah t-statistik digunakan untuk sesungguhnya sama dengan Z-score gitu ya, tetapi yang menjadi pembeda adalah penggunaan t-statistik atau t-test ya digunakan pada saat standar deviasi atau variance itu tidak diketahui. Jadi mohon dicatat dengan baik. Kemudian juga pada saat penggunaan t-statistik, ya t-statistik allow researcher to use sample to the test hypothesis about unknown population mean. Jadi penggunaan t-statistik digunakan pada saat standar deviasi atau varians tidak diketahui dan rata-rata dari populasi pun tidak diketahui, maka kita gunakan t-statistik. Jika salah satunya dipenuhi, standar deviasinya diketahui atau variansnya diketahui, maka kita gunakan z-test. Berikutnya, di sini juga disampaikan bahwa all data required for the hypothesis test with T is a sample and reasonable hypothesis about the population mean. Ya, jadi disampaikan di sini bahwa sampel ya dan hipotesis yang sangat reasonable itu terkait dengan mean dari populasi gitu ya. Tetapi keterbatasan daripada z-score bisa kita lihat di sini adalah dari populasi standar deviasi atau varians harus diketahui gitu ya. Jadi ketika tidak diketahui maka kita gunakan t-statistik gitu ya. Di sini juga dikatakan bahwa when the variability for the population is not known, we use sample variability. Jadi ketika populasinya itu tidak diketahui, justru kita gunakan variabilitasnya dari sampel. Seperti itu ya. Oke, ini formulanya. Oke, untuk formulanya mau diperhatikan dengan baik, rekan-rekan mahasiswa. Pertama kita melihat ada formula untuk sampel variance dan sampel standar deviasi. Gitu ya. Sampel variance dimaknai dengan anotasi S kuadrat adalah rumusnya sum of square SS dikurang N kecil untuk sampel dikurang 1 atau yang kita sebut sebagai DF. Jadi SS per DF ya, degree of freedom. Jadi mohon dicatat SS itu adalah sum of square, DF itu adalah degree of freedom. Lalu bagaimana dengan standar deviasi? Rumusnya adalah kalau tadi S kuadrat, standar deviasi hanya S untuk notasinya. Jadi akar dari sum of square dibagi N kurang 1. N kecil adalah sampel, N besar adalah populasi. Atau bisa disebut sebagai akar dari SS per DF. Kemudian untuk resulting formula for the estimate standard error, kita juga menggunakan ada yang disebut dengan standard error dan estimate dari standard error. Ya, kalau standard error kita menggunakan mu. Jadinya seperti huruf O, kemudian ada ujungnya itu disebut sebagai mu dalam statistik. Jadi mu M sama dengan mu dibagi dengan akar N. Untuk mengestimate, kita tulis dengan SM. Ya. SM itu rumusnya sama dengan S per akar N. Jadi dipahami dulu teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Ini rumusnya. Kembali diingatkan bahwa penggunaan t-statistik digunakan saat hipotesis tesnya
itu tidak diketahui berapa rata-rata dari populasi, ya. Jadi tidak diketahui juga berapa sih sebenarnya, nilai dari, mean populasinya, maka kita gunakan statistik, gitu ya. Kemudian dikatakan di sini bahwa formulasinya kurang lebih sama antara z-test dengan t-test, teman-teman bisa lihat ya. Tetapi pembedanya adalah di t-test itu kita menggunakan disebut sebagai estimate standard error. Ya, makanya kalau dilihat untuk min kurang mu itu sama, tapi kita lihat di bagian bawah itu menjadi beda ya. Kalau untuk rumus dari t-test kita bisa lihat min kurang mu dibagi dengan sm ya sama dengan min kurang mu dibagi akar dari S kuadrat per N. Seperti itu. Dicatat dulu saja, dipahami, nanti kita akan masuk ke soal latihan. Oke, ini difference-nya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi basic difference between two is that the T statistic use sample yang kita sebut sebagai S kuadrat dan z-score menggunakan populasi variance. Ya, ingat perbedaannya tadi z-score berfokus pada populasi karena diketahui, tapi kalau T statistik menggunakan sampel. Seperti itu. Jadi sample variance rumusnya atau S kuadrat adalah sum of square dibagi dengan DF atau yang disebut sebagai degree of freedom. Ya. Apa itu degree of freedom? Degree of freedom adalah rumusnya sampel min 1. Itu sudah by historical, kesepakatannya seperti itu. Lalu sebenarnya degree of freedom itu apa sih? Sebenarnya degree of freedom itu adalah menjelaskan ya jumlah skor di dalam sampel yang bersifat independen dan sangat luas. Ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini adalah contohnya teman-teman untuk melihat DF, teman-teman bisa gunakan tabel T distribution. Jadi di buku Anda ya itu sudah ada sebenarnya tabel T-nya dan coba lihat berdasarkan dua contoh latihan soal ini ya. 5% DF-nya 3 dengan one tail proportion T-nya berapa? Gitu ya. Coba temukan di T-nya adalah 2,353. Ya, teman-teman juga bisa search bagaimana cara menemukannya ya. Yang kedua adalah alpha untuk 10%, DF-nya 3 dengan two tail berarti T-nya itu adalah 2,353. Coba teman-teman perhatikan dan buka kembali bukunya. Oke, ini ada exercise teman-teman. Silakan nanti dibaca untuk contoh soalnya gitu ya. Di sini ada satu exercise mengenai test effectiveness of a sport patterns gitu ya. Dikatakan di sini bahwa ada N kecil, ya di sini ada 9 insectivorous bird, ya inselected gitu ya. Jadi burung pemakan serangga yang sudah diselect sejak awal, kemudian ditaruh ke dalam satu box yang terdapat ada dibagi menjadi dua, ya, two separate chambers, ya. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa penjelasan berikutnya, each animal is left in the box for 60 minutes. Ya, jadi ditaruh di dalam box ya dalam waktu kurang lebih 60 menit. Dan tolong diperhatikan bahwa di sampelnya itu N-nya adalah 9. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian average ya, mean-nya itu adalah 36 ya in the plain sight ya di dalam satu bagian yang datar, satu sisi yang mendatar dengan sum of square-nya adalah 72. Lalu di sini disebutkan adalah we can conclude the eye spot pattern have an effect on behavior. Nah, maka kita lihat dulu. Teman-teman sudah belajar mengenai 4 langkah menentukan hipotesis ya, testing dari materi sebelumnya. Kita urai berdasarkan stepnya satu persatu. Step 1 adalah tentang bagaimana teman-teman merumuskan hipotesis. Kalau dari hipotesis tadi, maka mu plan size-nya sama dengan 30 menit atau H1-nya adalah tidak sama dengan 36 menit. Ya, kemudian yang kedua lihat dari lokasi titik kritisnya. Nah, teman-teman, untuk step 2 ini silakan buka tabel T-nya karena DF-nya tadi N-nya 9, maka DF-nya adalah N kurang 1, berarti 8. Untuk 8 dengan dua sisi, to tell, dengan loss-nya, level of signifikansinya adalah 0,05, didapatkanlah hasil titik jatuh pada plus 2,306 ya, less than
minus 2306. Step 2 selesai. Step 3, dikalkulate. Pertama, teman-teman perlu mencari dulu berapa sampel variansnya. Ya, sum of square-nya tadi sudah diketahui 72, N-nya 9, kurang 1, berarti 72 bagi 8 adalah 9. Selesai. Standar error-nya gimana? Standar error-nya adalah SM, ya, akar dari S kuadrat per N. S kuadratnya sudah didapatkan tadi dari perhitungan sebelumnya 9, dibagi dengan N-nya berapa? 9 ya. Jadi 1. Nah, kemudian T statistiknya adalah M kurang mu dibagi SM. Ya, tadi sudah diketahui bahwa min-nya adalah yang ditanyakan di hipotesis tadi, 36 dikurang 30 dibagi 1. Ya, jadi 6 bagi 1, jawabannya 6. Kita sudah dapat 6 tadi, dan kita sudah dapat titik kritisnya bahwa berada pada plus 2306 minus 2306. Maka untuk step keempat, kita berikan gambarnya. Kita gambar skew-nya. Lalu bisa dilihat di sini ya, bahwa dari hasilnya ternyata didapatkan perhitungannya bahwa T hitungnya itu jatuh di 6,06. Ya, 6,00 yang artinya berada pada wilayah H0 ditolak. Ya, jadi titiknya jatuh pada wilayah H0 ditolak. Artinya apa? Kalau H0 ditolak, maka state the hypothesis-nya menerima alternatif atau H1. Berarti mu plan site-nya tidak sama dengan 36 menit. Seperti itu. Oke, ini ada assignment-nya. Teman-teman boleh lihat dari slide materi kita hari ini. Di pertemuan 5 untuk slide ke-20, itu ada contoh soal di learning check terkait dengan efek obat flu terhadap kecepatan reaksi obat. Silakan teman-teman bisa buat secara individual melalui PowerPoint, kemudian diakhiri dengan NIM, nama, dan tugas hipotesis testing untuk format save-nya. Silakan dikumpulkan pada folder tugas di pertemuan 5. Microsoft Teams yang nanti akan dibuat oleh para dosen. Ya. Oke, ini referensinya dari Gravatar. Silakan dibuka kembali untuk menjawab materi kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat.